Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai sekarang season kedua, yaitu melanjutkan pada season pertama tadi, masih membahas buku paket 5D, sehat itu penting ya. Sekarang kalian buka halaman 45. Fokus ya nak. Ambil kembali penggaris serta pulpen kalian, ya, garisi kalimat-kalimat yang penting agar kalian mudah memahaminya dan menghafalnya dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Pada season kedua ini, Ibu akan menjelaskan dengan pelajaran SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Pada season pertama tadi Ibu sudah menjelaskan tentang IPA, yaitu gangguan pada peredaran darah, kemudian pantun berbalas. Nah, pada season kedua ini yaitu pelajaran SBDP. Fokus ya nak, kita mulai. Mengidentifikasi properti dalam tarian. Lihat semua nak. Berolahraga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan peredaran darah kita. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan pada season pertama, untuk menjaga kesehatan peredaran darah, salah satunya adalah rutin berolahraga. Kemudian banyak minum air putih karena mengandung oksigen yang banyak diperlukan dalam darah. Kemudian pola hidup yang bagus, pola hidup yang sehat, yaitu dengan memakan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian dimasak sendiri ya. Nah, dengan berolahraga peredaran darah menjadi lancar sehingga tubuh menjadi bugar. Selain dengan berolahraga, ternyata menari juga dapat menyehatkan ya. Gerak tarian yang lincah dan bersemangat memiliki manfaat yang sama seperti berolahraga. Nah, salah satunya misalnya tidak sempat berolahraga, ada juga Ibu dengar ada anak-anak yang ikut klub, ada yang ikut klub menari atau sanggar tari. Nah, itu juga dengan gerakan yang lincah ya, dengan melompat-lompat, itu sama dengan berolahraga ya. Jadi bisa menjaga kesehatan peredaran darah kita ya. Jadi gerakan tarian itu juga memungkinkan kita dapat berolahraga, digerakkan kakinya, digerakkan tangannya, digerakkan kepalanya, digerakkan badannya. Nah, tarian banyak jenisnya, ada tarian modern dan tarian tradisional. Tarian biasanya menggunakan properti ya. Properti tari merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Penggunaan properti dalam tari bertujuan untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Properti tari juga berfungsi sebagai media dalam menyampaikan pesan dan makna dari tarian tersebut. Nah, akan Ibu jelaskan kalimat di sini ya. Jadi di dalam tari itu kita menggunakan properti. Properti itulah alat atau benda-benda yang digunakan dalam mengiring tarian itu atau dalam pementasan tari. Nah, jadi guna properti itu adalah untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan, juga untuk menyampaikan pesan atau makna tarian tersebut. Nah, Bu, itu tak properti apa? Nah, itu properti adalah benda atau alat yang digunakan untuk ya tarian ya, alat-alat yang digunakan untuk tarian yang akan dipentaskan ya, atau akan ditarikan. Nah, contohnya lihat nih. Contoh tarian yang menggunakan properti adalah tari Pakarena pada gambar berikut nih, lihat nak. Pakarena. Nah, Pakarena dari mana ya Bu? Lihat di bawahnya. Tari Pakarena menggunakan properti tari berupa kipas. Kostum yang digunakan pada umumnya adalah baju bodo, bukan baju bodoh, tapi baju bodo. Selain itu, penari memakai aksesoris seperti tokeng atau kalung, kemudian bengkara atau anting, karo-karo, tedong atau gelang, silipe atau ikat pinggang, kutu-kutu atau hiasan kepala, pinang goyang di bagian kepala, dan sarung sutra. Nah, lihat ini nak. Nah, ini adalah tarian Pakarena. Kalau baju bodo itu terkenal dari daerah Sulawesi. Nah, dilihat
tadi ada yang pakai gelang ya, namanya karo-karo tendong, terus ikat pinggangnya silipe, ada semua di sini nih, yang namanya aksesorisnya, aksesoris penarinya. Sedangkan propertinya yang dibawa apa nak? Ini propertinya berupa kipas nih, kipas itu namanya properti. Kalau aksesoris itu hiasan yang dipakai. Jangan kalian nggak bisa membedakan ya antara properti dan aksesoris. Kalau properti adalah barang-barang atau benda yang digunakan dalam kelengkapan menari. Sedangkan kalau aksesoris adalah hiasan yang dipakai pada saat akan pentas atau menari ya, hiasan kepala, hiasan tangan, hiasan pinggang, ada juga yang kalung. Nah, sekarang kalian buka halaman 46. Nih lihat nak. Pada halaman 46 Ibu hanya melanjutkan nih agar kalian bisa melihat apa itu properti dan dapat membedakan apa itu properti. Perhatikan gambar tarian-tarian berikut. Nah, dilihat sini nak. Ini yang gambar A, gambar B dan gambar C. Nah, lihat ini nak. Tulis nama-nama properti pada gambar tarian-tarian di atas. Cerita apa yang ingin disampaikan penari berdasarkan properti yang digunakan. Nah, nih di sini nak ya, Ibu jelaskan semua. Kita sama-sama ya nak. Yang pada gambar A lihat, ini ada tarian kuda lumping. Nah, kuda lumping apa yang digunakan propertinya? Nah, ini kuda ini. Nih biasanya ini dari kulit yang digunakan propertinya ya untuk kelengkapan tari. Nah, ini juga ada tari apa nak nih? Nih, lihat. Ini ada tari burung ya, kayak burung merak ya. Jadi propertinya apa ini nak? Propertinya adalah selendang. Ya, kemudian ini ada tari yang menggunakan mangkok, ada lilin. Nah, ini dari Sumatera biasanya ya. Nah, itu dia propertinya yang digunakan adalah mangkok dan lilin atau disebut tari lilin. Ini tari lilin. Nah, ini tari burung. Biasa ini Ibu ini manuk dadali nih dari Jawa Barat. Nah, ini dari Padang Sumatera Barat. Nah, ini dari Jawa Timur. Kuda lumping nih anak ya. Nah, ini propertinya kuda, ini propertinya adalah selendang, dan ini propertinya adalah mangkok dan lilin karena tari lilin. Nah, pada season kedua ini ya, Ibu telah menjelaskan. Nah, sekarang kalian buka halaman 47. Ya, pada halaman 47 ada ayo berlatih, coba kalian kerjakan di buku paket ini. Kerjakan di buku paket, kalau tidak muat biasa kalian coba ya pada selembar buku tulis, ditulis halamannya, jawabannya yang rapih, dilengkap ya agar Ibu mudah memeriksanya atau mengoreksinya. Kerjakan sendiri, banyak membaca lagi, dibaca lagi yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian pahami dan kalian hafalkan ya. Akhir kata pada season kedua ini Ibu berharap ya kalian tetap semangat, belajar yang rajin. Insya Allah bila kita sudah bertatap muka ya, Ibu kangen sama kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.